Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semua. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matrix. Untuk tahu bagaimana determinan dan inverse matrix, simak videonya ya. Yang pertama yaitu determinan matriks orde 2x2. Pengertiannya, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari elemen-elemen suatu matriks persegi. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai jenis matriks, salah satunya yaitu matriks persegi. Masih ingat apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Semisal jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2. Jika jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Dan matriks ini jika dibentuk akan membentuk persegi. Dan determinan matriks ditulis dengan det A, kurung A, atau det A, atau garis lurus A gitu ya. Misalkan ada matriks A dengan elemen-elemennya A, B, C, D. Matriks A ini berorde berapa? Iya, 2 kali 2. Jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2. Determinan A-nya kita susun menggunakan garis lurus ya. A, B, C, D. Determinan yaitu hasil perkalian dari diagonal utama dikurangi hasil perkalian dari diagonal lainnya. Kita dapatkan A kali D dikurangi B kali C. Itu merupakan determinan dari matriks A. Selanjutnya yaitu sifat-sifat determinan matriks. Misalkan matriks A berorde 2 kali 2 dengan elemen-elemennya 3, 4, men 2, men 1, dan matriks B dengan elemen-elemennya men 3, men 4, men 2, men 1. Kita akan mencari determinan A dan determinan B. Kita lihat matriks A. Diagonal utamanya 3 dan men 1, maka kita kalikan 3 dikali men 1, kita dapatkan men 3. Kemudian kita kurangkan dengan 4 dikali men 2 yang menjadi diagonal lainnya, yaitu men 8. Maka men 3 dikurangi men 8, kita tuliskan men 3 ditambah 8, sama dengan 5. Kemudian sekarang yang determinan B-nya. Kita lihat diagonal utamanya pada matriks B yaitu men 3 dan men 1. Kita kalikan men 3 dikali men 1 sama dengan 3. Dikurangi dengan men 4 dikali men 2 sebagai diagonal lainnya. 8, maka 3 dikurangi 8 sama dengan men 5. Jadi determinan A dikali determinan B sama dengan 5 dikali men 5 sama dengan men 25. Itu ketika determinan A dan determinan B kita kalikan terpisah ya. Kemudian sekarang bagaimana jika matriks A dan matriks B itu kita kalikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita mencari determinannya. Apakah hasilnya sama? Kita lihat ya. Matriks A kali matriks B. Di sini kita mengalikan matriks A dan matriks B. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari perkalian dua matriks. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan perkalian dua matriks itu untuk mencari sifat-sifat determinan matriks. Kita dapatkan matriks A kali matriks B ini. Adik-adik bisa menjabarkannya ya, sehingga didapatkan men 17, men 16, 8, 9. Dengan demikian, determinan A kali B, kita lihat hasil dari tadi, men 17, men 16, 8, 9. Kita tahu diagonal utamanya itu men 17 dan 9. Kita kalikan men 17 dikali 9, yaitu
min 153. Kita kurangkan dengan diagonal lainnya, yaitu min 16 dikali 8. Hasilnya yaitu min 128. Min 153 dikurangi min 128, kita tuliskan min 153 ditambah 128, maka sama dengan min 25. Ternyata hasilnya sama ya, ketika kita mengalikan determinan A dikali determinan B dengan determinan AB akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu min 25, yaitu merupakan sifat dari determinan. Misalkan matriks A dan matriks B dengan orde M kali M, dengan M itu elemen bilangan asli, jika determinan A sama dengan garis lurus A dan determinan B kita tuliskan dengan garis lurus B, maka determinan AB itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Itu merupakan sifat-sifat determinan. Selanjutnya, ingat kembali menentukan transpos sebuah matriks yang sudah dipelajari. Bagaimana transpos sebuah matriks? Yaitu mengubah baris menjadi kolom dan mengubah kolom menjadi baris. Benar sekali. Kemudian sini ada matriks A, ada elemen-elemennya 3, 4, min 2, min 1, dan matriks transpos dari matriks A. Kita lihat A transposnya sama dengan 3 dan 4, itu kan baris pertama akan menjadi kolom pertama, ya. Kita tuliskan 3, kemudian min 2, 4, min 1. Kemudian kita mencari determinan A transposnya, yaitu diagonal utamanya 3 dikali min 1, min 3 dikurangi dengan min 2 kali 4, min 8. Min 3 dikurangi min 8, kita tuliskan min 3 ditambah 8 sama dengan 5. Ternyata yang kita pelajari sebelumnya, matriks A itu kan determinan A-nya itu kan 5. Ternyata determinan A transposnya itu juga 5. Maka diperoleh determinan A itu akan sama dengan determinan A transpos. Nah, itu merupakan sifat dari determinan. Misalkan matriks A dan matriks B berorde M kali M dengan M bilangan asli, jika determinan A sama dengan garis lurus A itu ya, dan determinan A transpos dituliskan dengan garis lurus A transpos, maka determinan A akan sama dengan determinan A transpos. Untuk sifat selanjutnya, yaitu yang akan kita buktikan setelah kita akan mempelajari inverse matrix, setelah kita mempelajari determinan matriks ini, yaitu misalkan matriks A dan matriks B berorde M kali M, dengan M itu merupakan elemen bilangan asli. Jika determinan A kita tuliskan dengan garis lurus A dan determinan A inverse kita tuliskan dengan garis lurus A inverse, maka determinan A inverse akan sama dengan min 1 per determinan A, ya. Nanti adik-adik bisa membuktikannya setelah mempelajari inverse matriksnya ya. Berikutnya yaitu di inverse matrix orde 2 kali 2. Syarat inverse matrix itu determinan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau yang bisa disebut dengan matriks non singular. Kemudian apabila matriksnya itu determinannya sama dengan 0 atau disebut dengan matriks singular, maka kita tidak bisa mencari inverse dari matriksnya. Misalnya ini ada matriks A dengan elemennya A, B, C, D. A inverse-nya itu mempunyai rumusnya 1 per determinan A dikali A join A. Determinan matriks orde 2 kali 2.
yaitu ada elemennya A, B, C, D. Maka kita dapatkan determinannya A, D dikurangi B, C. Kemudian jika adjoint itu ya bagaimana? Adjoint itu merupakan diagonal utama kita tukar. Jadi posisi A akan menjadi posisi D kita akan menjadi posisi A. Kemudian diagonal lainnya kita kalikan dengan negatif, sehingga menghasilkan main B dan main C. Jadi adjoint A itu elemen-elemennya ada D, main B, main C, dan A. Dan kita tuliskan A inverse 1 per AD min BC dikali matriks D min B min C A. Nah, itu merupakan rumus dari A inverse-nya. Kita lanjut ya. Permasalahan. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga 1 es jeruk per gelas. Jika Siti harus membayar 70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar 115.000 untuk semua pesanannya, maka bagaimana penyelesaiannya? Ingat kembali sistem persamaan linear yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita akan misalkan harga ayam penyet per porsinya itu sebagai X dan harga es jeruk per gelasnya itu sebagai Y. Sistem persamaan linearnya 3 ayam penyet dan 2 gelas jeruk itu kan tadi membayarnya 70.000, maka kita tuliskan 3X ditambah 2Y sama dengan 70.000. Kemudian yang Benny 5 porsi ayam dan 3 gelas jeruk membayarnya 115.000. Maka untuk sistem persamaan linearnya 5X ditambah 3Y sama dengan 115.000. Kemudian dalam bentuk matriks bagaimana? Dalam matriks seperti ini. Ada matriks 3, 2, 5, 3 dan matriks XY akan sama dengan matriks 70.000, 115.000. Jadi sistem persamaan linear tersebut dapat kita rubah ke bentuk matriks untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kita lihat ya tadi matriksnya ada 3, 2, 5, 3 dikali dengan matriks XY sama dengan matriks 70.000, 115.000. Kita lihat 3, 2, 5, 3 itu kita ibaratkan matriks A dan matriks XY kita ibaratkan sebagai variabel X sama dengan matriks 70.000 dan 115.000 itu kita misalkan B. Maka mencari X-nya itu kan menggunakan sifat-sifat inverse yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Oleh karena A adalah matriks non-singular, determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A ini memiliki inverse. Oleh karena itu, maka kita lanjut menentukan matriks X-nya. Matriks ini kita tulis bahwa 1 per determinan ya. Determinan dari A dikali dengan adjoint A. Maka kita dapatkan determinan dari matriks A itu adalah 9 dikurangi 10 min 1. Kemudian kita mengalihkan matriksnya sehingga kita dapatkan 20.000 dan 15. Maka kita lihat
X-nya itu sama dengan 20.000 dan Y-nya itu sama dengan 5.000. Sifat-sifat inverse matrix. Misalkan ada matriks A dengan elemen 2, min 3, 1, min 2. Kita mencari determinan A-nya yaitu diagonal utamanya 2, min 2. Kita kalikan dengan diagonal lainnya. Min 3 dikali 1. Kita dapatkan min 1. Kemudian kita mencari A inverse-nya. 1 per determinan A dikali adjoint A akan sama dengan 1 per determinan A. Tadi kita sudah peroleh min 1 dikalikan dengan adjoint A. Ada min 2, 3, min 1, 2. Akan sama dengan 2 min 3, 1 min 2. Kemudian dari A inverse itu kita inversekan kembali. 1 per determinan A inverse. Kita tahu bahwa determinan A itu akan sama dengan determinan A inverse. Maka determinan A tadi min 1, maka determinan A inverse-nya juga min 1. Adjoint A dikali dengan min 2, 3, min 1, 2. Sama dengan A. Maka kita lihat bahwa A inverse ketika diinverskan kembali akan sama dengan matriks A. Seperti itu ya. Sifatnya ini misalkan matriks A dan B berorder n kali n dengan n itu elemen bilangan asli. Jika determinan A itu tidak sama dengan 0 dan jika A inverse adalah inverse matriks A, maka A inverse itu ketika diinverskan akan sama dengan A. Seperti itu ya. Salah satu sifat inverse matriks yaitu A inverse dikali dengan A akan sama dengan A dikali A inverse sama dengan matriks identitas. Matriks identitas itu seperti apa? Masih ingat? Yaitu semua elemen diagonalnya itu bernilai 1. Misal nih ada matriks A 1, 0, 0, 1, maka diagonal utamanya ini menunjukkan 1, 1. Nah, ini merupakan matriks identitas. Tadi ada A dikali X sama dengan B. Maka kita lihat A itu di depannya X. Maka kita akan meletakkan A inverse-nya itu juga di depan. Ketika kita mengalihkan A inverse-nya di depan, maka di ruas sebelah kanan kita juga akan mengalihkan A inverse-nya itu di bagian depan. Sehingga A inverse dikali A dikali X sama dengan A inverse dikali B. Kita tahu bahwa A inverse dikali A itu kan sama dengan matriks identitas dikali dengan matriks A inverse dikali A itu kan sama dengan matriks identitas. Kita kalikan dengan X sama dengan A inverse dikali B. Sehingga X sama dengan A inverse dikali B. Karena I dikali dengan X sama dengan X. Maksudnya gimana? Jika matriks identitas kita kalikan dengan matriks siapa saja yang elemennya sama, dengan ordernya yang sama, maka akan kita peroleh adalah matriks itu sendiri. Dan rumusan ini berlaku secara umum dengan syarat determinan A-nya itu tidak sama dengan 0. Atau disebut matriks non-singular. Seperti itu ya. Perhatikan pertanyaan, apakah AB inverse akan sama dengan B inverse dikali A inverse? Kita akan mencari tahu ya. Misalkan matriks A sama dengan 2 min 3, 1 min 2 dan matriks B-nya dengan order yang sama min 2, 3, min 1, 0. Kita akan mencari determinan A dan determinan B.
Determinan A-nya itu kita dapatkan dengan perkalian 2 dikali min 2 min 4 dikurangi dengan min 3 dikali 1 min 3. Maka kita dapatkan determinan A-nya itu adalah min 1. Kemudian kita mencari A inverse-nya, yaitu 1 per determinan A dikali A join A, sama dengan 1 per min 1 dikali A join A, yaitu kita balik posisikan diagonal utama, kemudian di diagonal lainnya kita kalikan dengan negatif. Sehingga kita dapatkan 2 min 3, 1 min 2. Kemudian determinan B-nya sama juga, min 2 dikali 0 dikurangi 3 dikali min 1 sama dengan 0 dikurangi min 3 sama dengan 3. Kita mencari inverse dari matriks B atau matriks B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali dengan A join B sama dengan 1 per determinan B tadi sudah kita dapatkan 3 dikalikan dengan A join B, yaitu 0 min 3, 1 min 2, sehingga kita dapatkan 0 min 1 sepertiga dan min 2 per 3. Kita kalikan ini. Hasil tadi sudah kita dapatkan A inverse dan B inverse-nya kita kalikan. Kalikan B inverse dikali A inverse. Kita dapatkan min 1, 2, 0, setengah. Adik-adik bisa menjabarkan perkalian dua matriks ini ya. Sekarang jika matriks A kali B kita kalikan terlebih dahulu. 2 min 3, 1 min 2 kita kalikan dengan min 2, 3, min 1, 0. Kita dapatkan min 1, 6, 0, 3. Adik-adik bisa menjabarkan ini ya. Kita dapatkan determinan A, B-nya. Kita lihat diagonal utamanya min 1 dan 3. Kita kalikan min 1 kali 3 yaitu min 3 dikurangi 6 kali 0 yaitu 0. Maka min 3 dikurangi 0, min 3. Sekarang AB inverse-nya 1 per determinan AB dikali A join AB. 1 per determinan AB-nya itu adalah min 3 dikali dengan A join B AB-nya yaitu 3 min 6, 0, min 1. Sama dengan kita kalikan skalar ya. 1 per min 3 kita kalikan dengan 3, kita dapatkan min 1. Kemudian 1 per min 3 dikali min 6 sama dengan 2. 1 per min 3 dikali 0 sama dengan 0. Dan 1 per min 3 dikali min 1 sama dengan 3. Dari perhitungan di atas diperoleh bahwa determinan AB itu akan sama dengan B inverse dikali A inverse, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu latihan soal. Ada 2 latihan soal yang dapat adik-adik kerjakan ya. Bisa dikerjakan dan semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat memberikan pemahaman kepada adik-adik mengenai materi determinan dan inverse matriks. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.